Selamat datang di Perantara, program persembahan kantor Berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan cerita sebenarnya. Bersama saya, Suci Nurhaliza. Pemirsa Antara, Indonesia kembali menjadi sorotan di kancah dunia. Bukan karena hal buruk ya pemirsa, melainkan karena salah satu produk budaya kita mengundang daya tarik komunitas internasional. Produk budaya yang dimaksud ialah pacu jalur. Pasti tahu dong pemirsa, pacu jalur belakangan ramai di media sosial karena diadaptasi menjadi tren aura farming. Karena aksinya yang keren. Bagaimana tidak keren nih pemirsa? Bayangkan saja ada seorang anak kecil atau remaja berdiri di haluan perahu sambil memperagakan koreografi energik dan atraktif. Sontak, aksi ini pun menjadi viral dan bahkan ditiru beragam kalangan di berbagai belahan dunia. Jadi sebenarnya apa sih pacu jalur ini? Pacu jalur merupakan tradisi perlombaan perahu panjang khas Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Tak hanya karena atraksinya yang spektakuler, festival ini juga menjadi cerminan hidupnya budaya dan bahasa lokal yang membanggakan. Sejarah pacu jalur berawal abad ke-17, di mana jalur adalah nama perahu yang menjadi transportasi utama warga desa di Rantau Kuantan, yakni sebuah daerah di sepanjang Sungai Kuantan yang terletak antara Kecamatan Hulu Kuantan di bagian hulu hingga Kecamatan Cerenti di bagian hilir. Saat itu jalur menjadi moda terpenting bagi mobilitas warga di sepanjang Sungai Kuantan, mengingat kala itu belum berkembang transportasi darat. Jalur berperan vital sebagai alat angkut penting bagi warga desa, terutama memboyong hasil bumi seperti pisang dan tebu dan sebagai perahu penumpang dengan kapasitas 40 hingga 60 orang. Jalur pun menjelma tak hanya menjadi alat transportasi, namun menjadi bagian budaya warga Sungai Kuantan. Lalu muncul jalur-jalur yang diperindah seperti adanya ukiran kepala ular, buaya, atau harimau, baik di bagian lambung maupun selembayungnya. Ditambah lagi dengan perlengkapan payung, tali temali, selendang, tiang tengah atau gulang-gulang, serta lambai-lambai yang menjadi tempat jurumudi berdiri. Perkembangan tersebut menandai fungsi jalur tidak sekadar alat angkut, namun juga menunjukkan identitas sosial, sebab hanya penguasa wilayah, bangsawan, dan datuk-datuk saja yang mengendarai jalur berhias itu. Baru pada 100 tahun kemudian, muncul pandangan lain yang membuat keberadaan jalur makin menarik, yakni dengan digelarnya acara lomba adu kecepatan antar jalur yang sekarang dikenal sebagai pacu jalur. Nah, pacu berarti lomba pemirsa, dan jalur berarti perahu panjang. Tradisi ini merupakan lomba perahu tradisional yang telah menjadi identitas masyarakat Kuantan Singingi. Perahu yang digunakan terbuat dari kayu lokal seperti kure, bonio, tonam, dan meranti dengan panjang 25 hingga 40 meter. Rangkaian proses pembuatan jalur diawali dengan penebangan pohon yang dilakukan melalui upacara ritual. Selanjutnya adalah tahap pelayuran atau melayur jalur yang dilakukan malam hari dan dihadiri pejabat daerah. Momentum ini juga menjadi sarana masyarakat menyampaikan aspirasi kepada para pemimpin daerah. Setelah itu, perahu dicat dan diberi nama yang biasanya terinspirasi dari kondisi alam sekitar selama proses pembuatan, lalu diturunkan ke sungai. Dalam perlombaannya, setiap perahu diisi oleh 40 sampai 60 orang peserta yang disebut anak pacu. Lomba dimulai dengan dentuman meriam sebanyak 3 kali dan menempuh jarak sekitar 1 km di Sungai Indragiri, Batang, Kuantan. Dalam satu perahu terdapat beberapa peran penting, antara lain toga keluan atau tukang tari, anak laki-laki usia 9 hingga 12 tahun yang menari di ujung perahu untuk membangkitkan semangat para pendayung. Anak pacu, pria dewasa yang mendayung perahu secara serempak dan cepat. Tim bor ruang, bertugas membuang air dari dalam perahu dan memberi semangat. Serta tukang onjai,
yang berada di bagian belakang perahu dan berperan mengatur arah laju jalur. Festival Pacu Jalur digelar setiap bulan Agustus dan membawa berbagai dampak positif. Tradisi ini menjadi ikon budaya Kabupaten Kuantan Singingi dan simbol persatuan serta semangat juang, sekaligus warisan budaya yang perlu terus dilestarikan. Keberadaannya pun turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pada gelaran Pacu Jalur bulan ini pun terasa lebih meriah karena turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan yang menghebohkan adalah datangnya Melly Mike. Rapper asal Amerika Serikat itu sengaja datang ke Riau, tidak hanya untuk menyaksikan Pacu Jalur pemirsa, tapi juga perform secara langsung di tepian Narosa, Kuansing. Melly pun tampil di sini secara cuma-cuma loh pemirsa. This is history. Pacu Jalur has been here 100 years before us and will be here after us, okay? This good on the pitch. Don't say congratulations, but you know they watch that shit. Why ain't even gonna get mad? Like I'm young, black and rich. They tryna sell me lies, bitch. I ain't buying suits. If we ain't talking money, then I'ma beat the bitch. I put ice in my mouth, yeah, I'm hydrated. I ain't even gonna get mad. I'm young, black and rich. Rapper kelahiran Minnesota tahun 1997 itu merasa terkesan karena lagu gubahannya berjudul Young, Black and Rich jadi populer dan mendunia setelah digunakan sebagai musik latar tren aura farming ala Pacu Jalur. Pasti Anda pengguna media sosial sudah tahu tren ini kan? Pemirsa, itu dia perantara untuk episode kali ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ini di saluran UCTV, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan, saya Suci Nurhaliza, pamit undur diri. Sampai jumpa.